Hai guys, kembali lagi di channel Wonder Sally. Dan video kali ini adalah video part 3 dari sekolah sambil kerja di Australia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah gimana daftar sekolah dan daftar student visa. Oke, dari video sebelumnya kalian udah tahu ya syarat-syarat untuk sekolah di Australia. Nah, sebelum kita bahas tentang langkah-langkah gimana cara daftar sekolah di Australia, nah kita bahas dulu dokumen apa yang diperlukan, oke? So, sebentar saya lihat contohnya dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dokumen yang kalian harus siapkan untuk mendaftar sekolah di Australia. Yang pertama adalah pasport yang masih berlaku. Yang bagian bio page aja ya, yang di depan ada fotonya. Kemudian ijazah terakhir, ijazah lulusan yang paling tinggi yang kalian punya. Kemudian IELTS certificate kalau kalian udah sempet tes IELTS, atau kalau kalian nggak berencana untuk tes IELTS atau belum pernah tes IELTS, kalian bisa tanya ke sekolah tujuan apakah mereka menyiapkan placement test. Terus dokumen berikutnya adalah CV atau resume, lalu SOP atau Statement of Purpose. Statement of Purpose ini sebenarnya adalah kalian menjelaskan ke pemerintah Australia kenapa kalian memilih sekolah di Australia, terus kenapa kalian memilih jurusan yang dipilih, kemudian kenapa pilih sekolah yang dipilih dan sebagainya. Nah, ini saya udah jelasin di video sebelumnya ya. Jadi SOP ini kayak meyakinkan petugas imigrasi bahwa kalian ke Australia memang benar-benar untuk belajar atau sekolah. Nah, yang terakhir adalah bank statement. Nah, ini bisa diminta, bisa juga nggak diminta. Jadi tergantung petugas imigrasinya. Tapi kalian siapin aja dulu ya. Oke, kalau kalian udah punya dokumen-dokumen yang tadi yang saya sebutin, sekarang langkah-langkahnya gimana untuk daftar sekolah di Australia. Pertama-tama, kalian harus mencari student agency. Kalau kalian masih belum punya pengalaman dalam apply visa, itu lebih baik kalian menggunakan student agency. Banyak sekali student agency di Australia dan Indonesia, bisa kalian Google. Atau kalau kalian perlu rekomendasi student agency, kalian bisa DM ke Instagram @wondersally ya. Nah, kenapa kalian perlu student agency? Nah, student agency akan membantu kalian, kayak memberi kalian informasi dan gagasan, jurusan apa yang bagus, sekolah apa yang bagus, sesuai budget dan sesuai hari yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian memilih student agency, kalian bisa konsultasi sama mereka tentang sekolah apa yang kalian ingin ambil di Australia. Kemudian langkah kedua adalah cari sekolah ya, memilih sekolah di Australia, memilih sekolah tujuan dan juga jurusan tentunya. Kalau kalian masih belum tahu jurusan apa sih yang mau diambil, nah di sini student agency bisa membantu kalian memberi informasi tentang sekolah-sekolah di Australia, jurusan-jurusan apa aja yang ada. Nah, kemudian setelah memutuskan nih mau sekolah di mana, kalian harus memilih intake-nya kapan, intinya mau start sekolah kapan. Di Australia untuk misalnya vet courses itu ada 4 intake dalam setahun, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober. Atau ada juga yang Februari, ada yang Mei, ada yang Juli, ada yang Oktober. Jadi 4 kali dalam setahun. Kalian bisa masuk di intake mana aja, pilih salah satu dari 4 intake tersebut. Nah, setelah kalian memilih intake kapan mau start sekolah di Australia, kalian at least punya 3 bulan untuk persiapan dokumen dan sebagainya sampai apply visa. Karena untuk mendapatkan visa itu prosesnya agak lama ya, apalagi untuk aplikasi yang dilakukan di offshore. Tapi kalau di onshore itu lebih cepat. Oke, setelah kalian memutuskan mau sekolah di mana, mau ambil intake kapan, kalian bisa daftar sekolah. Nah, daftar sekolah ini akan dibantu oleh student agency atau agen pendidikan.
Nah, setelah student agency atau agen pendidikan mendaftarkan kalian di sekolah yang kalian pilih, kalian harus submit dokumen yang diperlukan. Ada sekolah yang minta dokumen lain, ada sekolah yang 6 dokumen tadi cukup. Nah, setelah kalian mengumpulkan semua dokumen dan student agency mensubmit dokumen tersebut ke sekolah yang kalian pilih, nah si sekolah ini akan mereview dokumen kalian, mereview SOP, pasport, previous study dan sebagainya. Nah, setelah mereka review, terus mereka memutuskan untuk menerima kalian di sekolah mereka, mereka akan mengeluarkan offer letter. Offer letter ini kayak apa ya? Surat tawaran. Misalkan gini, kalian diberi tawaran untuk sekolah di sekolah A misalnya. Ditulislah harga sekolahnya berapa, jurusannya apa, intiknya kapan, terus biaya-biaya apa aja yang termasuk di dalam tuition fee, kemudian berapa yang harus dibayar untuk pembayaran awal. Oke. Nah, pembayaran awal ini biasanya termasuk tuition first term, itu artinya adalah biaya sekolah term pertama. Satu term itu 3 bulan. Kemudian material fee, terus material fee ini biaya apa ya? Mungkin biaya lain-lain ya kalau di Indonesia. Kalau misalkan kalian sekolah komersil kukuri, material fee ini misalnya termasuk chef jacket, kemudian boots, kemudian knife kits, kemudian topi chef dan sebagainya. Lalu ada admission fee. Admission fee ini seperti administrasi, biaya administrasi. Lalu kemudian ada health cover. Ada sekolah yang menawarkan untuk mengorder health cover untuk para mahasiswanya. Nah, health cover ini bisa diorder oleh sekolah atau bisa diorder oleh student agency. Ini terserah kalian yang mana kalian prefer untuk order health cover kalian. Nah, setelah kalian menyetujui bahwa kalian oke dengan offer tersebut, kalian harus membayar cicilan pertama. Semua ya, 4 unsur biaya-biaya tadi yang saya sebutin. Nah, setelah kalian bayar, maka si sekolah ini akan mengeluarkan namanya COE atau Confirmation of Enrollment. Nah, COE ini kayak konfirmasi bahwa kalian akan sekolah di sekolah tersebut. Dengan COE ini, maka selanjutnya tugas student agency untuk mendaftarkan student visa. Nah, setelah student agency mendaftarkan student visa, kalian tinggal tunggu sampai student visa tersebut granted. Kemudian kalian tinggal start sekolah sesuai dengan intake yang kalian terima. Jadi saya rangkum lagi ya. Pertama, kalian cari student agency. Kemudian kalian cari sekolah. Setelah kalian nemu sekolah, kalian pikirin intake kapan, mau start kuliah kapan. Setelah itu si student agency ini akan daftar sekolah, daftarkan kalian ke sekolah yang kalian pilih. Kemudian student agency akan mensubmit dokumen kalian ke sekolah tersebut. Kemudian setelah sekolah mereview dan menerima kalian menjadi mahasiswa mereka akan issue offer letter. Kalau kalian menerima offer letter tersebut, kalian harus bayar cicilan pertama, lalu kalian tanda tangan offer letter yang merupakan bahwa kalian menerima offer mereka. Terus setelah mereka dapat pembayaran dari kalian, mereka akan issue COE atau Confirmation of Enrollment. Setelah menerima Confirmation of Enrollment, si student agency akan mendaftarkan student visa untuk kalian. Oke, sekian dulu video kali ini, video part 3 tentang sekolah dan kerja di Australia. Semoga video ini berguna buat kalian dan semoga kalian ngerti. Nah, kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalin komen di bawah atau bisa DM ke Instagram @wondersally. Kalau kalian perlu rekomendasi student agency, bisa DM saya ke Instagram @wondersally. Terima kasih udah nonton video tentang sekolah sambil kerja di Australia part 1, part 2, dan part 3. Semoga ketiga video tersebut membantu kalian ya, memberi informasi tentang sekolah sambil kerja di Australia.
Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.